Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak kambing, domba, sapi. Apa kabar kalian semua hari ini teman-teman? Maaf ya kemarin emang agak lama nggak upload video teman-teman karena ada kesibukan yang nggak bisa tak tinggal teman-teman. Jadi ya rutinitasnya cuma ngasih makan domba, ngarit sama ngerjakan itu teman-teman. Jadi nggak sempat buat bikin video teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini aku coba bikin video lagi buat kalian yang ini ada pertanyaan nih dari teman-teman kita. Dia tanya, Bang, kenapa setiap kontennya itu kok selalu bahas tentang pemberian pakan hijauan sih, hijauan, hijauan, hijauan terus dan hijauan gitu loh. Nggak pernah selalu menyarankan untuk pakan lainnya seperti complete feed, silase, konsentrat, high dan lain-lain. Gini teman-teman ya. Sebelum saya mulai di pembahasannya, saya berikan informasi dulu kepada teman-teman semua bahwa pakan apapun yang teman-teman gunakan, sesuaikan dengan kondisi teman-teman, sesuaikan dengan kondisi ternaknya teman-teman, sesuaikan juga dengan keuangannya teman-teman gitu loh. Nah teman-teman misalnya mau pakai pakan komplit, pakan komplit itu bagus-bagus, kalau menurut saya bagus, cuman kan kondisinya teman-teman tuh seperti apa, keuangannya cukup enggak, ternaknya seperti apa modelnya, ternaknya kalau full blood gitu oke, ternaknya kalau misalnya Texelan, Merinoan oke bagus teman-teman, karena biaya pakan dengan nanti hasil ternaknya itu masuk teman-teman, hitungannya masih masuk. Tapi kalau teman-teman ternaknya lokal itu beda lagi teman-teman, atau kompositan atau semi crossing itu kan beda lagi nanti teman-teman. Kembali lagi ke silase teman-teman ya, misalnya silase, teman-teman itu silasenya seperti apa, silasenya itu basah atau satu bahan aja atau gimana teman-teman. Seperti itu. Kalau silase itu yang bagusnya yang memang dicampur berbagai macam jenis, sama silase itu gak ada bedanya dengan hijauan teman-teman, gak ada bedanya, itu hanya sebagai teknik penyimpanan aja. Yang membedakan adalah ketika teman-teman itu tidak cukup untuk melayukannya sehingga silasenya basah, dan itu akan berdampak buruk pada ternak. Dampak buruknya bukan keracunan teman-teman ya, bukan mati kepada ternak, cuman ternak itu menjadi lama-lama akan menjadi kurus dan lemas, tidak sehat gitu teman-teman. Meskipun dia nanti beranak, itu air susunya kempes gitu, anaknya juga tidak sehat ya gitu teman-teman ya. Kenapa silase bisa terjadi seperti itu? Karena kekurangan nutrisi teman-teman. Silasenya itu hanya terdiri dari satu jenis, terus yang kedua, silasenya itu terlalu basah teman-teman, tidak cukup waktu untuk melayukan. Jadi silase seperti apa yang bagus mas? Silase yang bagus itu kalau menurut saya itu ya beda-beda teman-teman ya. Kalau teman-teman punya banyak bahan tambahan makan kering seperti konsentrat nih, 30%-nya konsentrat ditambah lagi dengan bahan kering lainnya, oke, layukan 1-2 hari masuk teman-teman, karena bisa menyerap kadar air. Tapi kalau teman-teman hanya bahan substitusinya itu sedikit, hanya full silase dengan fokus kepada rumput dan ramban teman-teman, ya pelayuannya itu jangan 1-2 hari teman-teman, bisa 3, 4 atau 5 hari teman-teman. Kalau saya sendiri kadang bisa 1 minggu gitu teman-teman pelayuannya, karena memang bahan yang kita gunakan itu untuk pengeringnya itu sedikit teman-teman. Jadi kalau silase basah itu teman-teman, itu akan menimbulkan namanya alkohol. Nah, ketika dia basah itu kadar alkoholnya tinggi. Kadar alkohol tinggi itu yang akan menyebabkan ternak menjadi rusak ketika diberikan secara terus-menerus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa bilang ini silase, teman-teman juga bisa bilang ini kering, teman-teman juga bisa bilang ini hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini karena semuanya ada di sini, yang hijau ada, yang kuning seperti silase ada, yang kering juga ada teman-teman. Nah, itulah yang kita buat menjadi silase teman-teman. Jadi pelayuannya kalau di sini saya pakai biasanya paling cepat itu 5 hari teman-teman, 5 hari, kalau kadang 1 minggu. Kemudian kapan waktu memberikannya? Kalau waktu pemberian tidak harus nunggu 1 minggu atau kapan ya. Kalau misalnya sekarang bikin besok habis pakannya, ya udah saya kasihkan teman-teman. Karena memang pada dasarnya teman-teman ya, bahan kering seperti rumput itu kita kan hanya mengandung serat dan protein nih. Serat dan protein dan itu masih tetap terkandung meskipun bahannya itu kering, apalagi setengah kering teman-teman, malah itu lebih bagus karena kadar airnya lebih sedikit, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita kembali ke pembahasan yang tadi ya, pembahasan yang awal ditanyakan oleh teman-teman. Konsentrat lagi, konsentrat dulu, konsentrat. Kenapa konsentrat tidak selalu menyarankan konsentrat? Gini teman-teman ya, konsentrat itu kan adalah pakan tambahan.
pakan tambahan yang teman-teman bisa ganti sebenarnya, bisa ganti dengan rambanan, bisa ganti dengan limbah-limbah pertanian seperti limbah sisa-sisa tumpi jagung, seperti bekatul, seperti misalnya kulit singkong, pongkol singkong dan lain-lain. Teman-teman bisa ganti itu sebenarnya konsentrat yang pabrikan itu. Nah, gini, kalau misalnya teman-teman punya uang lebih nggak masalah, tapi teman-teman kalau masih pemula dan masih baru mau belajar beternak atau baru mau beternak, teman-teman jangan menggunakan pakan itu dulu. Karena gini teman-teman, teman-teman belum tahu ternak itu seperti apa, hasilnya itu besar atau tidak. Kadang ekspektasi teman-teman yang terlalu tinggi nantinya akan membuat teman-teman kecewa ketika pakan teman-teman itu sudah mahal, ekspektasinya terlalu tinggi, dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Ketika ternaknya dijual kok nggak nutup ke biaya pakannya, seperti itu teman-teman. Karena risikonya itu besar, risiko sakit, risiko kematian, kematian cempe, kematian indukan, kematian bakalan, kematian ya doro dan lain-lain itu banyak teman-teman, selalu menghantui di bisnis peternakan, di bisnis yang barang hidup ini teman-teman. Nah, terus kita kembali lagi, kenapa tidak selalu menyarankan konsentrat? Konsentrat ini teman-teman ya, saya tidak mau teman-teman itu terjebak kepada yang namanya menjadi sasaran market, pabrik-pabrik konsentrat gitu teman-teman. Kalau kita bisa membuat sendiri atau bisa menggantinya dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, itu malah lebih baik. Tapi kalau teman-teman berpikirnya itu konsentrat kan lebih simpel, memang lebih simpel. Cuman kembali lagi teman-teman, ada nggak uangnya? Kalau teman-teman ada uangnya silahkan, saya tidak melarang. Saya tidak melarang, malah saya merekomendasikan teman-teman. Tapi kalau kita kasarannya uangnya itu terbatas hanya untuk bikin kandang dan beli dombanya, ya jangan menggunakan itu dulu. Jangan menggunakan itu dulu agar keberlangsungan usaha peternakan kita itu tetap berjalan gitu loh. Kalau kita bisa misalnya tidak sudah menggunakan pakan yang mahal, emang cukup 6 bulan ke depan, emang cukup 1 tahun ke depan biaya pakan. Nah, kalau nggak cukup teman-teman, kemungkinan kan ternaknya kita jual, belum menghasilkan sudah kita jual. Nah, itu yang akan membuat teman-teman itu rugi dalam bisnis peternakan. Teman-teman itu akan merasa kecewa di bisnis peternakan. Balik lagi kepada pakan hijauan yang tadi, kenapa saya selalu menyarankan pakan hijauan gitu teman? Pakan terbaik untuk ternak ruminansi ya, apapun itu adalah hijauan. Teman-teman garis bawah dulu, apapun itu ternaknya, pakan terbaiknya adalah hijauan. Kodratnya ternak itu adalah pemakan hijauan. Hijauan jenis apa? Semua jenis hijauan itu bisa dimakan teman-teman, yang penting dia dalam bentuk daun dan batang-batang lunak. Nah, dia itu bisa dimakan. Kenapa itu bagus? Karena ternak ruminansia itu namanya ruminansia, dia memiliki 4 rumen untuk mengolah hijauan itu menjadi protein, menjadi vitamin, menjadi karbohidrat, menjadi energi. Nah, itulah kodratnya mereka teman-teman. Pakan hijauan ini ya teman-teman, misalnya gini, teman-teman mencontoh misalnya di luar negeri. Di luar negeri kan di Australia, mereka mengumbar ternak mereka gitu loh. Mereka jarang memberikan yang namanya konsentrat, jarang memberikan namanya lain-lain, kecuali daerah-daerah yang memang musimnya memiliki musim salju dan musim kering gitu loh teman-teman. Nah, itu mereka ketika musim salju mereka memang menggunakan pakan-pakan olahan seperti silase, fermentasi, pakan konsentrat dan lain-lain. Tapi ketika musim semi atau musim rumput itu banyak, mereka menggunakan full pakan hijauan teman-teman. Karena memang hijauan ini kalau menurut saya belum ada yang bisa menggantikan dari segi keefisienan, dari segi kemurahan, dan dari segi kandungan nutrisinya teman-teman. Tapi teman-teman, ada tapinya. Tapi hijauan itu jangan hanya satu jenis. Kalau teman-teman hanya menggunakan rumput budidaya itu beda lagi teman-teman. Karena ya banyak kejadian teman-teman full hijauannya hanya satu jenis, odol terus setiap hari yang dikasihkan ya teman-teman, ya tidak bagus juga. Karena kan banyak kandungan nutrisi yang dibutuhkan ternak itu tidak terpenuhi di sana, seperti itu. Kalau untuk teman-teman pemula, hijauan itu merupakan pakan yang sangat murah teman-teman. Teman-teman tidak perlu beli, teman-teman hanya harus bekerja, anggapannya mengarit, meluangkan waktu untuk mengarit, sudah bisa memberi makan ternak setiap hari secara kontinu gitu loh. Tapi kalau teman-teman membeli pakan, membeli pakan itu akan beda lagi. Kalau teman-teman membeli pakan, belum tentu kontinu teman-teman. Kuncinya ternak sehat. Apapun yang teman-teman pelihara sehat, baik, dan yang baik itu adalah keberlangsungannya. Ketika pakan itu berlangsung dengan baik teman-teman, kontinuitasnya terjaga, maka
ternyata teman-teman akan bagus. Tapi ketika ternyata teman-teman itu tidak tidak continue, misalnya diberikan konsentrat nih sebulan full diberikan konsentrat, habis itu sudah teman-teman tidak punya uang lagi untuk membeli konsentrat, ya buat apa teman-teman ya kan? Nggak ada gunanya gitu loh teman-teman. Makanya keberlangsungan itu penting kalau menurut saya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang memang pengen beternak dan baru beternak dan baru mau belajar beternak, pikirkan dulu pakannya teman-teman. Teman-teman mau pakai pakan apa dan keberlangsungan pakan itu seperti apa. Itu terutama yang harus teman-teman pikirkan. Kalau itu sudah teman-teman pikirkan, sudah teman-teman jalankan, ya monggo. Itu terserah teman-teman mau pakai pakan apa. Saran saya hanya itu teman-teman ya. Saran saya hanya seperti itu. Saya hanya bisa menyarankan sesuai dengan pengalaman saya yang saya alami selama beberapa tahun ini di beternak dari sapi, kambing dan juga domba teman-teman. Kembali lagi kepada pilihan teman-teman masing-masing. Oke, gitu aja mungkin video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time.